Baik para mahasiswa, saya akan memberikan materi yang bersifat umum, pengantar, soft system methodology atau SSM. Nanti pada materi-materi mulai minggu pertama sampai minggu 16, para mahasiswa akan dilatih belajar secara bertahap tahapan dari soft system methodology. Tapi sebelum memasuki materi pada minggu pertama sampai minggu ke-16, saya minta saudara membaca dan menyimak materi yang disediakan pada pengantar ini. Pengantar ini saya berikan tema soft system methodology dan prinsip social stream of analysis. Nanti pada minggu tertentu yang sudah dijadwalkan, saya juga akan masuk lagi menjelaskan tentang prinsip the logic based stream of analysis. Ya, baik, kita mulai masuk pada materi ini yang saya berikan gambaran pada foto ini. Di slide yang kedua itu ada foto Peter Checkland. Ya, Peter Checkland merupakan perintis penting, ya, bukan satu-satunya. Ada perintis yang lain yang mengembangkan soft system methodology, tapi yang sangat intensif dan berkelanjutan dan kemudian diikuti oleh banyak penulis-penulis lain adalah Peter Checkland. Saya mengikuti tulisan-tulisan, artikel, dan juga buku-buku Peter Checkland sudah cukup lama, kira-kira tahun 1996, mulai 1996. Tetapi saya baru jumpa langsung Peter Checkland pada tahun 2011 di dalam konferensi di Dubai. Ini pada foto yang kedua, kita lihat. Ya, slide kedua, berikutnya. Coba dipindah ke slide berikutnya. Nah, ini waktu saya melakukan paparan presentasi di satu international conference di sana. Ya, Peter Checkland memberikan apresiasi dari aplikasi soft system methodology yang pertama kalinya saya lakukan dalam research. Di situ dia memberikan apresiasi karena menurut dia riset yang saya lakukan itu untuk pertama kalinya aplikasi SSM untuk keperluan riset teoritis. Sebagian besar, bahkan mungkin semua riset-riset menggunakan SSM digunakan untuk empirik atau problem solving. Nah, dalam riset yang saya paparkan di Dubai itu memang orientasinya untuk riset teoritis dan kemudian dipublikasikan pada jurnal Systematic Practice and Action Research. Ya, jadi itu soft system methodology. Kita lihat pada slide ketiga berikutnya, itu juga ada foto. Silakan digeser ke slide berikutnya. Ada foto di mana saya paparan dan diikuti oleh para peneliti yang menggunakan berbagai metodologi atau metode research termasuk SSM, dan di dalamnya ada Peter Checkland. Lanjut. Nah, secara garis besar, ya, soft system methodology itu dibagi dua tahap. Tahap reality dan tahap actuality. Tahap reality itu tahap 1, 2, 5, 6, dan 7. Sedangkan tahap actuality, tahap 3 dan 4. Tahap actuality disebut juga sebagai tahap system thinking atau logic based stream of analysis. Nah, pada pengenalan pertama ini, saya akan lebih banyak membahas di tahap yang paling atas. Tahap atas atau reality 1, 2, 5, 6, 7. Nanti pada materi berikutnya saya akan bahas tahap 3 dan 4. Lanjut. Nah, jadi sebelum memasuki atau membahas lebih detail pada tahap reality tadi, saya ajak kepada saudara-saudara prinsip dasar dari soft system methodology yang berdasarkan prinsip system thinking. Kalau yang ada warna-warna kuning itu
digambarkan bahwa ada tumpukan suku cadang mobil, sedangkan yang kanan itu mobil. Mobil adalah sebuah sistem, sedangkan tumpukan suku cadang mobil bukan sistem. Maka di situ ciri-cirinya ada communication and interrelation. Kalau sistem mobil itu ada mekanisme kontrol, ada layer structure, struktur berlapis, ada emergent property, ada adaptive whole, ada. Sedangkan tumpukan mobil, suku cadang mobil itu tidak ada. Itu prinsip dasar. Jadi SSM sama juga dengan hard system, memandang dunia nyata yang kita teliti itu merupakan sistem, ya, serba sistem, ya, pakai S belakangnya. Ini harus selalu diingat. Nah, bedanya adalah kalau dalam SSM itu dunia nyata, dunia reality tadi itu kita perlakukan sebagai human activity systems. Ya, gambarannya secara konseptual itu sudah dijelaskan rinci oleh Ceklan dan Scholes tahun 1990. Ya, yang bawah yang putih itu memang adopsi dari Ceklan dan Scholes. Tapi gambaran dari human activity systems, apa saja yang sedang kita teliti, itu gambarannya adalah seperti yang di kanan itu. Ya, reality itu selalu ya, diisi oleh setiap orang yang memiliki niat. Ya, misalnya mahasiswa A ada niat untuk kuliah purposeful activity, ya, kuliah metode research, metode penelitian. Dari niat itu, ya, di dalam kelas mahasiswa S2 misalnya, mahasiswa S2, mahasiswa S1, jurusan apapun, ya, ada yang punya niat itu, di dalam dunia nyata pasti ada yang melakukan. Siapa yang melakukan yang belajar metode riset itu? Ya mahasiswa tersebut, mahasiswa A misalnya, tentu juga mahasiswa yang lain, tentu ada dosen, ada dekan, ada staf departemen, bahkan ada staf kantin, dan lain-lain. Nah, jadi dari satu niat saja, ya, itu berimplikasi kepada ada yang melakukan. Tapi juga ada yang kena dampak. Siapa yang kena dampak? Tentu mahasiswa A itu sendiri, atau mahasiswa yang lain, dosen, dekan, dan seterusnya. Tentu juga ada tempatnya, dunia nyata itu. Ada kelas, ada fakultas, ada universitas. Dan ada constraint, ada kendala. Ya, constraint-nya apa saja? Misalnya kontrak kuliah, peraturan akademik, peraturan universitas, dan lain-lain. Dan ada yang berwenang menghentikan tindakan, ya, dari sejumlah orang yang terdampak karena niat satu orang tadi, misalnya dosen atau dekan, atau misalnya seseorang tidak pergi ke kampus karena dilarang oleh pacarnya, dan seterusnya. Inilah yang disebut human activity systems. Jadi di dalam SSM, Anda memperlakukan semua dunia nyata yang sedang Anda teliti itu sebagai human activity systems dengan gambaran yang tadi. Ya, hanya karena satu niat seseorang, banyak yang melakukan, banyak yang terdampak, ada juga tempatnya, ada juga kendalanya, ada juga pihak yang memiliki otoritas untuk menghentikan atau meneruskan kegiatan tersebut. Lanjut. Nah, jadi prinsip umum dari SSM, ini singkat saja, perlakukan dunia nyata yang sedang menjadi objek intervensi atau objek kajian, ya, itu sebagai human activity system. Ada banyak tipologi sistem yang lain, tapi khusus SSM harus memperlakukan dunia nyata sebagai human activity system. Yang kedua, perlakukan bahwa dunia nyata itu selalu berubah. Karena tadi, niat seseorang di dalam dunia nyata itu setiap saat berubah. Maka disebut oleh Peter Ceklan sebagai being created
and recreated by people thinking, talking, and taking action. Ya. Karena itu terus akan berubah, dinamik terus, dan selalu akan menjadi objek dari kebutuhan kita untuk menyempurnakan situasi yang kita anggap problematik di dalam dunia nyata itu sendiri. Itulah sebabnya pada awalnya dulu SSM dimaksudkan dalam rangka untuk memperbaiki masalah yang dianggap masalah, memperbaiki situasi yang kita anggap masalah. Karena itu lebih banyak problem solving orientasinya pada awalnya. Ya. Karena itu pada awalnya intervensi dengan SSM itu berangkat dari situation consider problematic. Ya. Dan karena itu intervensi SSM itu dimaksudkan untuk improving the situation, memperbaiki situasi. Ya. Nah, tapi kemudian dalam perkembangannya SSM itu dikategorikan sebagai action research karena ada dua sisi reality dan sisi actuality, nanti kita jelaskan. Makanya disebut SSM based action research yang ternyata tidak hanya untuk improving the situations, tidak hanya dalam orientasi problem solving, disebut oleh Mickey Marshall itu sebagai dual imperative of action research. Di satu sisi untuk keperluan empirik, untuk keperluan problem solving, di satu sisi yang lain untuk keperluan theoretical research. Nah, jadi SSM memiliki potensi yang besar dan sekarang sudah berkembang pesat, bukan hanya untuk problem solving, tapi juga untuk theoretical research. Akhir dari SSM adalah take the action pada tahap 7 atau define the action, mendefinisikan apa yang harus dilakukan pada tahap 6. Keduanya dimaksudkan untuk atau sebagai modal to improve the situation. Nah, oleh sebab itu ada SSM yang dilakukan sampai pada tahap 7, misalnya untuk konsultansi dan lain-lain, itu umumnya sampai tahap 7. Bahkan nanti kembali lagi pada tahap 1, maka disebut learning system, karena terus-menerus, tidak ada henti-hentinya. Nah, tapi dalam rangka tugas akhir mahasiswa, disertasi, tesis, skripsi, itu sampai pada tahap 6, define the action. Nah, dari tahap 1 sampai 7 itu, Peter Ceklan dan juga bersama penulis yang lain, itu mengkategorikan dalam 4 tahap, finding out, tahap 1 dan tahap 2, making some purposeful activity models, itu tahap 3 dan 4, using the models to question the real situations, itu tahap 5. Kemudian define or take the action to improve the situation, itu tahap 6 atau tahap 7. Nah, jadi pada tahap finding out itu, tahap 1 dan 2, itu secara garis besar ada 5 cara pengambilan data. Talking to people informally. Dan kita berbicara kepada orang-orang secara informal di dunia nyata yang kita perlakukan sebagai human activity system tadi. Kemudian juga reading a document, membaca dokumen yang terkait dengan situasi yang kita anggap problematis. Ya. Kemudian sitting in a meeting, kita ikut duduk di situ, kita ikut rapat, mendengarkan, mencatat, merekam, nah, kemudian nanti mengolah pada tahap berikutnya. Dan conducting interview, itu biasa, dan berikutnya adalah having a drink in the pub after work. Nah, itu kalau itu yang disarankan oleh Peter Ceklan dan mungkin sesuai dengan kultur di Inggris misalnya, di Manchester University, di mana Peter Ceklan ada di sana. Lanjut. Slide berikutnya.
kita lanjutkan ya. Jadi tadi sudah dijelaskan dasar-dasar secara umum mengenai soft system methodology dan perlakuan kita terhadap dunia nyata sebagai human activity systems. Nah, pada bagian ini saya akan jelaskan tahap reality, tahap dunia nyata yang kita kategorikan sebagai reality. Nanti ada tahap dunia nyata yang kita kategorikan sebagai actuality. Ya, sekarang reality dulu. Yang bisa kita lihat, kita bisa baca, kita bisa dengarkan, kita bisa diskusikan, kita bisa gambarkan. Itu dimulai di tahap 1, kemudian diakhiri tahap 2. Nanti ada tahap 5, 6, 7 lagi. Nah, apa yang harus dilakukan pada tahap 1? Yang paling penting itu adalah kerangka teori. Jadi sebelum berangkat mengoperasikan SSM, mengeksplorasi dunia nyata tadi, baik untuk keperluan problem solving maupun untuk keperluan riset teoretis, itu Anda harus mempunyai bekal kerangka teori. Itu wajib. Maka disebut oleh Peter Seklan sebagai theoretical framework should be declared in advance. Jadi harus disebutkan dan disiapkan dulu sebelumnya, sebelum Anda masuk pada dunia nyata. Tahap 1. Nah, kemudian ada identifikasi CPO, client, practitioner, and owner of the issue address. Ya, klien itu siapa yang memerintahkan kita melakukan SSM? Katakanlah kalau mahasiswa S1 akan membuat tugas akhir, maka kliennya adalah bisa ketua departemen, bisa dekan, bisa pembimbing. Nah, itu klien kita. Tapi kalau seorang konsultan yang diminta oleh satu perusahaan tertentu, maka yang memberi tugas itulah klien kita. P-nya practitioners-nya kita, ya, sebagai yang mengoperasikan SSM. Sedangkan O, owner of the issue address, itu maksudnya adalah siapa saja yang kita anggap berkepentingan terhadap dunia nyata itu, baik dalam rangka memecahkan atau memperbaiki situasi yang kita anggap problematik, maupun untuk menjawab pertanyaan teoretis. Nah, itu tahap pertama. Nah, dulu tahap pertama itu standarnya seperti itu. Tapi di sini ada gambar multi method. Ya, mungkin nanti akan ada varian-varian di mana ya kita melakukan justru pengolahan data lebih banyak dengan metode pengolahan data terbaru, termasuk digital research atau big data analysis misalnya. Itu bisa saja terjadi. Tapi secara konvensional itu tahap pertama sederhana, ya, tentu kemudian kita kumpulkan berbagai data, dan data awal yang akan memunculkan pertanyaan penelitian. Tujuan kita melakukan intervensi apa? Baik dalam rangka improving situasi atau memperbaiki situasi, problem solving, atau dalam rangka teoretis. Itu sudah mulai dirumuskan di tahap 1. Nah, maka kemudian ada political, social, and cultural analysis. Itu yang finding out. Itu double ya, kiri kanan itu gambarnya sama. Isinya sama. Tapi intinya adalah bahwa kita mendalami dunia nyata realitas tadi itu dengan cara tadi yang sudah saya sebutkan di depan tadi, reading document, talking to people informally, kemudian conducting interview, ya, ada 5 cara tadi. Itu sebanyak mungkin kita kumpulkan, ya, dengan berbagai teknik. Nanti social analisisnya seperti apa, political analisisnya seperti apa, cultural analisisnya seperti apa, nanti akan dicontohkan pada minggu-minggu kedua mungkin atau ketiga. Itu untuk dalam rangka hasil nanti khususnya rekomendasi, ya, di tahap 6, ya,
atau identifikasi apa saja yang akan kita lakukan di tahap 7 itu disebut sebagai systematically desirable, culturally visible. Ya, secara sistematiknya memang diinginkan karena nanti melewati tahap 3 dan 4 tahap system thinking, tapi juga secara kultural visible. Itulah sebabnya dalam finding out sebanyak mungkin kita gali dunia nyata, data empirik yang sebagai dasar kita untuk mendapatkan rekomendasi nomor 6 atau tahap 6 yang disebut sebagai systematically desirable, culturally visible. Nah, nanti diakhiri pada tahap 2 itu rich picture. Gambaran kaya dari dunia nyata, tapi kemudian kita ringkas, ya, yang memberikan gambaran kita, dan sebagai dasar nanti pada tahap 3 dan 4. Nah, saat ini itu SSM sudah berkembang banyak sekali varian-variannya dengan multi method. Misalnya finding out itu tidak hanya dilakukan dengan 4 atau 5 cara tadi, tapi juga termasuk dengan pengolahan data, termasuk big data analysis, digital research, sehingga sangat kaya nanti pemahaman kita di dunia nyata tahap 1 dan 2. Dan itu sangat penting sebagai dasar nanti pada pemilihan sistem yang relevan di tahap 3 dan 4 dan membuat model yang nanti akan digunakan di tahap 5. Nah, jadi itu adalah yang disebut social stream of analysis, yaitu tahap utamanya tahap 1 dan 2, tapi kemudian juga nanti tahap 5, di mana setelah kita membuat model itu digunakan lagi sebagai alat kita untuk memahami dunia nyata lagi di tahap 5. Nah, dengan demikian, dibandingkan research kualitatif, riset dengan soft system metodologi itu sangat lebih kaya dalam pengertian data dunia nyata itu bukan hanya kita jelaskan dengan cara misalnya storytelling, tapi lebih selain itu juga diberi bantuan, yaitu alat intelektual yang disebut konseptual model tahap 4 yang nanti akan saya berikan penjelasan umum dan akan diberikan ilustrasi lebih detail pada minggu-minggu yang sudah ditentukan. Ingat ya, sekali lagi, pada materi ini baru dijelaskan tentang utamanya tahap 1 dan tahap 2, kemudian juga tahap 5, sebagai kelompok social stream of analysis, yaitu memahami dunia nyata sebagai realitas. Dunia nyata sebagai realitas seperti kita riset kualitatif saja. Ya, hanya nanti ada variannya, yaitu ditambah lagi dengan multi method. Ya, kemudian akan dilanjutkan dengan tahap 3-4 system thinking. Demikian saya kira para mahasiswa, kalau masih belum jelas nanti akan ada materi-materi tertulis, juga contoh-contoh, dan lebih rinci lagi tahap demi tahap Anda akan berlatih pada jadwal yang sudah ditentukan. Terima kasih.